Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat kesehatan, demikian juga dengan keimanan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan bahan ajar terkait dengan tugas-tugas yang dibebankan kepada saya sebagai mahasiswa PPG. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi fikih, seputar fikih tentang materi tentunya akan kita bahas nanti tentang sujud. Fikih ini kelas 8 MTS PP Tarbiyah Islamiyah Hajoran tahun 2022 semester ganjil. Adapun yang akan kita bahas pada video kesempatan ini, pada video berikut ini adalah sujud syukur. Sujud syukur. Sujud syukur dalam hidup tentu kita tidak asing lagi. Apa yang disebut dengan sujud dan apa yang disebut dengan syukur. Dalam kehidupan ini kita tidak pernah terlepas dari nikmat Allah. Tentunya udara yang kita hirup, makanan dan minuman yang setiap hari kita konsumsi dan kita nikmati. Demikian juga dengan tempat tinggal dan lain-lain semuanya. Itu adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan selalu membaca hamdalah, yakni alhamdulillahi rabbil alamin, dan menggunakan nikmat itu untuk kebaikan, tentunya dalam ibadah. Selain itu, dalam keadaan tertentu kita bahkan dianjurkan untuk mengungkapkan syukur dengan bersujud. Jadi sujud syukur ini adalah dilakukan ketika kita mendapat nikmat. Jadi sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mendapat nikmat. Ya, saya ulang, sujud yang dilakukan karena mendapat nikmat atau karena terhindar dari bahaya atau musibah. Ya, dari kedua foto kita bisa melihat bahwa ada anak-anak MTSMA, ada anak atau pelajar yang secara ramai-ramai mereka melakukan sujud langsung di lantai. Kemungkinan ini di depan sekolah dan mungkin mereka mendapat kabar gembira, yakni lulus atau naik kelas atau mendapat prestasi. Demikian juga di gambar sebelahnya ada pemain bola, nampaknya ini pemain bola senior yang kemungkinan mereka sudah dapat mencetak gol dan meraih kemenangan. Selanjutnya hukum dan dalil sujud syukur. Adapun hukum dalil sujud syukur adalah hukum sujud syukur ini adalah sunnah. Artinya kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Dan apabila dilakukan sangat dinilai besar. Artinya sangat besar pahalanya. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 ada disebutkan di sana bahwa kita dianjurkan untuk bersyukur.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Tentu dalam hal ini ada juga dalil yang menyebutkan dalil sujud syukur. Dalil sujud syukur ini tentu dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya, An Abi Bakrata anna Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam kana idza atahu amrun yassuruhu au busyirahu bihi kharra sajidan syukran lillahi ta'ala. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah wa Tirmizi wa hasanahu. Artinya, dari Abu Bakrah, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari dalil yang kedua ini, dari hadis Nabi ini adalah sebagai penguat kepada dalil bersyukur dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 di atas. Selanjutnya, sebab-sebab sujud syukur. Tentu seseorang apabila melakukan sesuatu tentu ada sebab. Demikian juga dengan sujud syukur. Sebab-sebab sujud syukur atau sebab-sebab seseorang melakukan sujud syukur. Yang pertama, karena mendapat nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya seorang santri, seorang pelajar lulus dari ujian atau naik kelas atau mendapat juara, peringkat 1 atau berprestasi atau mendapat beasiswa dan lain sebagainya, maka dia disunnahkan atau sunnah hukumnya untuk melakukan sujud syukur. Sebab karena santri tersebut mendapat nikmat atau mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Terus sebab yang kedua seseorang itu melakukan sujud syukur adalah karena mendapat kabar gembira atau berita yang menyenangkan. Yang pertama tadi mendapat nikmat, yang kedua mendapat kabar gembira. Artinya apabila kita mendapat kabar gembira saja pun kita dengar, itu sudah sunnah melakukan sujud syukur. Sunnah melakukan sujud syukur. Hal ini adalah hal yang kedua atau sebab yang kedua seseorang itu disunnahkan melakukan sujud syukur. Adapun sebab yang ketiga ialah seseorang itu terhindar atau selamat dari bahaya atau selamat dari musibah yang akan menimpanya. Tentu ini di dalam di daerah-daerah rawan longsor, daerah-daerah bahaya, apabila seseorang itu telah selamat, telah lolos dari mara bahaya, umpamanya banjir atau banjir bandang, maka seseorang itu sunnah hukumnya, besar pahalanya untuk melakukan sujud, yakni sujud syukur. Terus selanjutnya syarat dan rukun sujud syukur. Syarat sujud syukur adalah 1. Suci dari hadas dan najis, badan, pakaian dan tempat. Artinya tempat badan dan pakaian kita itu tidak ada najis dan hadas. Terus yang kedua menghadap kiblat. Tentu menghadap kiblat sebagaimana kita menghadap kiblat ketika hendak melaksanakan sholat. Tentu yang ketiganya
syarat dan rukun itu, syarat sujud syukur itu ialah menutup aurat. Dan adapun rukun sujud syukur adalah yang pertama niat. Tentu kita untuk melakukan sujud itu harus sadar betul, kita menyengaja bahwa kita itu akan melakukan sujud syukur. Terus yang kedua, takbiratul ihram, dengan ucapan Allahu Akbar, maka kita juga akan melakukan, kita sadar akan melakukan bahwa kita itu takbiratul ihram untuk melakukan sujud syukur. Terus yang ketiga adalah sujud. Setelah takbiratul ihram kita terus sujud, dan setelah sujud duduk. Setelah duduk salam sesudah sujud, dan kita duduk dan salam, dan itu dilakukan dengan tertib. Terus hikmah sujud syukur. Adapun hikmah sujud syukur itu adalah yang pertama, mengingatkan dan mendekatkan diri kepada zat yang memberi nikmat dan yang memberi keselamatan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, menghindarkan diri dari sifat sombong. Ya, tentunya dalam hal sujud ini kita setelah bersyukur, dan tentunya kita mengetahui akan kelemahan diri kita, dan dengan itu kita akan merasa mawas diri dan merasa merendah diri sehingga kita tidak bersifat sombong. Terus yang ketiga, Allah akan menambah nikmat bagi yang bersyukur. Tentu dari ayat tersebut yang kita bacakan terdahulu, bahwa apabila kita bersyukur akan ditambah oleh Allah akan nikmat kita, baik itu nikmat yang kita ketahui, yang kita bisa indrawi, atau yang tidak. Terus yang keempat, hikmah dari sujud syukur itu adalah sebagai bentuk ungkapan kepasrahan seorang hamba kepada Tuhannya. Kepasrahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Allah sebagai pencipta kita dan sebagai pelindung kita. Terus hikmah dari sujud syukur itu bahwasanya kita sadar sebagai bentuk ungkapan kepasrahan hamba kepada Tuhannya. Terus yang keenam, membantu membuat badan menjadi sehat dan bugar. Tentu dalam hal sering-sering sujud, maka pengaliran atau aliran darah akan lancar ke otak, terlebih itu pada waktu-waktu awal sholat. Yang 5 waktu awal sholat dari yang 5 waktu kita sangat dianjurkan untuk bersujud. Dan tidak sedikit mereka orang yang menyadari akan kelemahannya, yang tidak memiliki sifat sombong, akan selalu bersyukur setelah selesai sholat. Yakni apabila ditanya dia sedang melakukan apa, tentu melakukan sujud syukur. Oke, demikian penyampaian bahan materi ajar seputar sujud syukur. Janggal, kurang, silap dan salahnya tentu kami mohon maaf, karena ini merupakan sebuah usaha sendiri yang hanya sampai di sini kemampuan saya, dan semuanya dilakukan secara sangat mendadak. Mudah-mudahan ada manfaat, masukan, saran dan koreksi tentu akan saya terima dengan lapang dada. Like and subscribe juga akan kami harapkan. Demikian akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wabihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.